Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Wakil Wali Kota Serang resmi mundur. Puluhan tahun tinggal di atas tanah orang lain, warga diminta pindah. Anak keluarga buta mendadak terancam putus sekolah. Pasangan wali kota dan wakil wali kota Syafruddin dan Subadri Usuludin resmi berpisah. Hal tersebut diumumkan pada rapat paripurna DPRD Kota Serang. Jabatan wali kota dan wakil wali kota seharusnya baru akan berakhir di awal Desember 2023, namun Subadri sebagai wakil wali kota terlebih dahulu mengundurkan diri untuk fokus di kontestasi politik menjadi caleg DPR RI. Mundurnya Subadri juga mengacu pada pasal 182 huruf K dan pasal 240 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di pasal tersebut dijelaskan bahwa kepala dan wakil kepala daerah jika mendaftarkan menjadi caleg di tingkat RI maupun daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pertama paripurna ini terkait pengesahan pengunduran diri saya selaku wakil wali kota atas permintaan diri saya. Kenapa juga harus mengundurkan? Karena sesuai amanah konstitusi bahwa saya, siapapun bukan hanya saya, diharuskan mundur ketika mencalonkan diri gitu tuh. Seharusnya kan 5 Desember, tapi karena saya ngikuti ikhtiar di calon DPR RI, maka ya harus mundurkan diri. Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Syafruddin berencana akan mencalonkan diri kembali sebagai Wali Kota Serang. Setelah mundur mau nyalon lagi. Yang pertama Pak Wakil nyalon di DPR RI. Saya juga persiapan nyalon wali kota lagi. Di akhir masa periode Wali Kota Serang dan Wakil Wali Kota Serang yang akan berakhir Desember, nantinya akan ditunjuk pejabat wali kota oleh DPRD Kota Serang yang saat ini belum diketahui pasti daftar namanya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Inilah rekaman CCTV yang merekam pelaku pembegalan payudara di tempat sepi di Jalan Impres 4 Larangan Utara, Kota Tangerang. Kali ini korbannya pelajar usai pulang dari sekolah dengan seorang yang menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba tangan pelaku melakukan pelecehan seksual dengan cara memegang bagian payudara hingga pelajar tersebut histeris. Video yang sempat viral di media sosial serta adanya laporan keluarga pelaku, tidak butuh waktu lama, pelaku langsung diciduk Reskrim Polsek Ciledug. Dalam pemeriksaan, pelaku yang sudah mempunyai istri dan anak ini mengaku dirinya sakit beban mental karena banyak pikiran. Abang kan punya istri ya? Iya. Tapi kok sampai istilahnya kayak gitu, apa bang motivasi bang? Sakit jam, saya sakit. Sakit apa? Sakit apa? Mungkin mental saya sakit. Oh pengen nyoba-nyoba gitu ya? Enggak, mental saya sakit, lagi banyak pikiran. Pikiran, jadi itu untuk ngilangin pikiran, pisang gitu. Pisangnya begitu. Enggak dibilang bisa juga sih bang. Udah berapa kali bang? Sementara Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho membenarkan bahwa pelaku begal payudara terhadap pelajar siswi sekolah yang viral di media sosial telah berhasil ditangkap oleh anggotanya. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif yang dilakukan tersangka dengan melakukan pemeriksaan kejiwaannya. Pada saat kita lakukan pemeriksaan bahwa pelaku mengatakan bahwa iseng. Namun motif ini masih kita terus dalami karena pelaku setelah kita lakukan pemeriksaan dia mengakui juga telah melakukan di 4 TKP juga. Tentunya ini kita masih dalami apakah ini motifnya iseng atau apa. Makanya nanti ke depan kita akan lakukan
pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif sebenarnya. Jadi seperti itu. Saat ini tersangka telah mendekam di sel tahanan Polsek Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota dan terancam pasal 76 junto pasal 82 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan tuduhan perbuatan cabul terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Seperti inilah kondisi pemukiman di Kampung Ambon, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Banyak warga di kampung ini yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Pemukiman di perkampungan ini sangat memprihatinkan. Warga semuanya menggunakan bahan dari kayu beratapkan seng dan asbes. Bahkan sebagian besar warga tidak mempunyai tempat sanitasi yang layak di rumahnya. Jika ada pun digunakan bersama-sama. Tanah yang mereka tempati ini bukanlah milik warga, namun milik orang lain. Warga mengaku tidak mampu untuk membeli tanah dan mendirikan bangunan yang lebih layak. Rusak lah, nggak ada atapnya tuh, rumah ibu tuh, pada nyiblak semua. Kalau kena angin itu, Bu? Iya, pada ketimpa belarak, pada ketimpa kelapanya. Kapan nyeblas dari rumah tuh, pada ngejeblos rumah ibu tuh sampai gomplak. Pada kena kelapa. Pada nyiblak semua tuh, depannya geng, pada nyiblak sampai pada rubuh. Ya udahlah, bukan tempat sendiri, dibaikin sendiri. Ini dia nih tuh pada nyiblak semua. Saat ini warga butuh bantuan tempat tinggal yang layak. Terlebih profesi mereka saat ini sebagai penggarap lahan sawah. Namun saat kemarau panjang, mereka sudah tidak menanam padi selama 6 bulan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Robayah, warga kampung Cipasung, Desa Sukarenda, Kecamatan Warung Gunung Lebak, menjalani kenyataan hidup tinggal di rumah reot dengan kondisi tidak layak huni bersama dengan suami dan ke-8 anaknya. Selain itu, keluarga ini pun rela berbagi tinggal dengan ternak mereka. Rumah berukuran panjang 7 meter dan lebar 4 meter ini sudah bertahun-tahun ditinggali dan belum pernah diperbaiki. Hampir sebagian dinding yang terbuat dari bilik bambu sudah berlubang dan sejumlah tiang yang sudah rapuh dan atap yang terbuat dari anyaman daun rumbia kerap kali bocor jika hujan deras turun. Faktor kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab keluarga ini tak mampu untuk memperbaiki rumah mereka. Jahroni, suami Robayah, bekerja sebagai kuli serabutan, penghasilan Rp30.000 sampai Rp50.000 per hari. Bahkan 3 anak mereka hanya sekolah sampai sekolah dasar. Takut ya kalau hujan gede itu ada angin gede, paling juga saya pindah ke tempat nggak berani nempatin di rumah sendiri. Ini bocor ternyata? Iya bocor semua. Oh gitu. Takut kan kalau ada kelapa, takut ketindihan gitu. Oh gitu. Ini udah lama teh bocornya? Udah Pak, udah lama, udah tahunan. Oh, pernah ngajuin bantuan juga nggak sih teh? Atau misalkan ada orang yang mau bantu gitu sih? Yang ngajuin udah, tapi saya udah bosen. Udah pernah didengar sama Rura juga. Udah beberapa kali ya? Udah beberapa kali. Salah satu anak Robaya mengaku terpaksa putus sekolah karena kasihan melihat orang tuanya dan saat ini mencoba bekerja membantu kedua orang tuanya. Masih sekolah? Enggak. Aturan berapa? Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. Udah SMP. Kenapa nggak sekolah? Nggak punya biaya. Oh gitu. Emang dari sini ke sekolah jauh nggak sih? Jauh. Aturan kelas 2 ya? Iya. Jadi sekarang di sini aktivitasnya apa? Bantu ibu atau gimana? Bantu ibu. Bantu. Kini Robaya berharap pemerintah daerah dapat membantu membangunkan rumah yang lebih layak untuk ditinggalinya bersama istri dan 8 orang anaknya. Ariel Maranus dan Kusnedi melaporkan dari Kabupaten Lebak.